السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سيادة المشايخ الكرماء وجميع الحاضرين الطلاب والطالبات السعداء رحمكم الله. Yang sama kita muliakan, yang kita cintai, yang kita hormati, guru kita bersama Kiai Haji Abdul Hakam bin Kiai Haji Almarhum Masduqi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan kita doakan guru kita senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan semua urusannya, dan bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Dan juga tidak lupa secara istimewa kepada seluruh santriwan, ya, para pelajar, tulabul ilm, para hamil nuril Islam, ya, para santri pondok pesantren Cendana Mubarak. Mudah-mudahan antum semua yang belajar di sini, yang menimba ilmu di sini, diberkahi ilmunya, diberikan keberkahan di dalam hidupnya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu pulang selesai belajar, antum bisa menjadi para tokoh, para pemimpin di kampung-kampung antum semua, dan juga berguna dan bermanfaat buat bangsa, agama dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, sungguh suatu hal yang luar biasa. Al-Faqir bisa duduk bersama antum semua, bermuajaha, dan juga bisa berdiskusi, dan juga sekaligus Al-Faqir mengambil keberkahan, datang berziarah ke tempat ini yang kita tahu luar biasa. Pondok Cendana Mubarak ini sebuah pondok, ya, suatu pondok yang berkah, yang sudah dari dulu, ya, udah lama, udah berapa, 100 lebih, 200 tahun, ya, hampir 100 lebih, hampir 200 tahun, ya. Ini menandakan apa? Menandakan daripada keberkahan di ini pondok, ibadallah, ya, keberkahan di pondok itu sendiri menunjukkan apa? Keberkahan yang ada di suatu pondok menunjukkan apa? Menunjukkan akan keikhlasan para pendirinya, menunjukkan ketakwaan dan kesolehan para pengurusnya, para pendiri-pendirinya. Maka dari itu, ya, sebelum kita melanjutkan diskusi kita, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. La'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir li muassis hadzal ma'had wa yarhamhum wa yaj'alhum ma'al anbiya wal awliya was siddiqin was syuhada was salihin wa yaj'al mimman yaqum bi khidmati hadzal ma'had ويقويه ويرحمه ويحفظه ويرعاه ويجعل هذا المعهد معهد معمورا مرزوقا
ومنبعا للعلم، وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya berterima kasih khususnya kepada beliau ya yang luar biasa dalam menyambut kami rombongan Al-Faqir bersama istri. Jazakumullah khairal jaza ala husni istiqbalikum wa ala husni taqdimikum wa fajazakumullah wa barakallahu fikum. Allah yusharrifna wa iyyakum ajma'in wa yus'idukum fid darain. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih kami dapat berkumpul bersama santri, bersama tulabul ilm. Oke, di atas ini. Ma yasir, fadal. Ya Ali Salim, fadal. Ya, nah, ini Kiai Ali Salim, Kiai Haji Ali Salim ya, sahibul ma'had di Beringin. Nah, Ahibba'il kiram, berbicara tentang peran santri ya, peran santri dalam dakwah dan hisbah hisbah ya. Kita tahu apa itu dakwah, landasannya apa? Allah Subhanahu wa taala qal fil Qur'anil Karim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ud'u ila sabili rabbik. Ya, ajak siapapun dia ya Muhammad. Ya, semua manusia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi. Ini ayat al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ayat ini turun kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat fiilnya apa? Fiil amr. Fiil amarnya buat mufrad. Bukan ud'u ila sabili rabbik. Allah memerintahkan Nabi, tapi hakikatnya apa? Allah memerintahkan kita semua nih. Allah memerintahkan kita semua untuk menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ibrah bi umumil lafaz ya la bi khususis sabab. Umum lafadznya apa? Allah memerintahkan kita untuk mengajak setiap hamba-hambanya. Allah memerintahkan kita untuk mengajak semua manusia ya, apalagi yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak mereka agar mereka beriman kepada Allah, mengajak mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak mereka ya kalau sudah beriman ya, mengajak mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza ma yusamma bima'na ad-da'wah. Dakwah ya, kita mengajak. Nah, tentunya apa? Tentunya Allah kasih cara di situ. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati ila sabili rabbik ya. Panggillah atau ajaklah kepada jalan Tuhanmu ya, bil hikmah. Cara yang pertama yaitu dengan penuh hikmah ya, penuh kesantunan, penuh dengan cara yang santun, cara yang sesuai dengan kaum tersebut ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi dakwahnya berapa tahun semuanya? Periode dakwahnya Nabi, mulai Nabi diangkat menjadi Rasul sampai beliau wafat ya, berapa tahun semuanya? 23 tahun. Itu adalah periode wahyu ya, mulai beliau diangkat sebagai nabi, sebagai rasul ya, sampai beliau wafat ya, meninggal dunia.
13 tahun beliau di Makkah, periode dakwah periode Makkah. Kemudian sisanya 10 tahun di Madinatul Munawwarah. Nabi begitu diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, ya, diangkat menjadi seorang rasul. Diperintahkan apa? Yang pertama kali, ajak dakwah. Ya, Nabi disuruh diperintah pertama kali untuk apa? Untuk berdakwah. Walaupun yang diajak pertama kali Allah memerintahkan Nabi, jangan dulu orang di luar rumah. Yang pertama kali didakwahi oleh Nabi harus orang yang ada di dalam rumahnya Nabi, keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau dikenal dengan dakwah sir, dakwah sirriyah. Berdakwah, Nabi berdakwah secara sembunyi. Maksudnya Nabi hanya berdakwah kepada keluarganya saja. Allah katakan wa andir ashiratakal aqrabin, wa andir ashiratakal aqrabin, ya, berikan peringatan ya Muhammad kepada keluargamu yang akriba, yang dekat, Bani Hashim, Banil Muttalib, dan suku-suku yang masih memiliki kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setelah itu Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara umum. Ya, menariknya Nabi ketika dakwah, ya, baik itu dari keluarganya maupun ke masyarakat luas, masyarakat umum, ya, ke masyarakat Quraisy yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Pengikutnya Nabi yang menyambut daripada dakwahnya Nabi, kalau kita lihat itu hampir semua berasal dari kaum muda, atau dikenal kaum milenial. Dari kaum apa? Dari anak muda, ya. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin, ya, alladzina ukhriju min diyarihim, ya, yang mana mereka para as-sabiqunal awwalun, mereka yang masuk Islam di awal-awal masa Islam, ya, daripada orang-orang muhajirin yang mereka diusir, diambil hartanya, dirampas daripada hak-haknya. Itu rata-rata kaum muda semuanya, ibadallah. Kita bisa lihat ada siapa? Ada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar saat itu umurnya belum sampai 50, 40, masih muda, ya, atau udah dewasa. Ada Sayyidina Uthman, ya, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Talha. Sayyidina Ali umurnya bahkan belum sampai 10 tahun sudah masuk Islam, ya. Kemudian ada Sayyidina Zaid bin Harithah. Kemudian ada siapa lagi? Ada Zubair ibn al-Awwam, umurnya belasan tahun. Sayyidina Talha umurnya masih belasan. Kemudian ada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, umurnya waktu itu masih 20 atau 30 tahun, ya. Ada siapa lagi? Ada Mus'ab ibn Umair, umurnya masih 24 tahun, sudah jadi duta Islam. Dan mereka ini yang masih muda nih, yang masuk Islam, itu dijadikan oleh Nabi sebagai duta-duta Islam di zamannya. Ya, Nabi jadikan mereka dai-dai untuk dikirim. Ada yang dikirim ke Madinatul Munawwarah, ada yang dikirim ke negeri Yaman, dan di negeri-negeri manapun. Itu semua dari kalangan muda. Alhamdulillah. Terus yang tuanya kemana? Yang tuanya kemana? Menariknya, subhanallah, Nabi begitu dakwah yang menyambut kaum muda. Yang tuanya, yaitu mereka yang mengingkari daripada nubuwah dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahalnya,
Abu Lahabnya, ya, ada Walid ibnul Mughirah, ya, ada siapa lagi? Ada Al-As ibnu Wa'il, ada Umayyah bin Khalaf, dan masih banyak abu-abu lainnya. Masih banyak abu-abu lainnya. Itu umurnya udah 60-an, udah 70-an. Kenapa kok mereka menolak kebanyakan dari yang tua? Oh, setelah dilihat dari psikologinya, ya, itu orang-orang tua, orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi, yang mengingkari daripada nubuahnya Nabi, dibanding kaum muda-mudi yang menerima daripada dakwah Nabi. Itu mereka orang tua tuh, kalau kita kasih nasihat atau kita dinasihatin udah susah, udah sulit. Sulitnya kenapa? Karena merasa sombong. Karena merasa apa? Oh, saya berwibawa. Dia merasa ketika mengikuti atau akan taat kepada anak muda cenderung tidak mau. Nah, itu kebiasaan orang tua. Makanya orang tua itu harus dihormati, ya karena itu. Ya, kita menghormati orang tua ya karena memang dia orang tua. Umur lebih tua. Tapi wataknya rata-rata orang-orang masyarakat Mekah saat itu mereka adalah pemimpin-pemimpin suku-suku. Ya, menjadi pemimpin-pemimpin bani suku-sukunya. Nah, makanya cenderung lebih tidak mau terima, cenderung angkuh. Ya, cenderung nanti gue kalau ikut masuk Islam nggak dapat mansabah lagi, nggak dapat kedudukan lagi. Sedangkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin, ya, suku ini macam-macam. Makanya kebanyakan yang menyambut daripada dakwahnya Nabi SAW, yaitu mereka para sahabat Nabi adalah kaum muda. Ya, jadi jangan sangka para sahabat umurnya tua-tua, enggak. Umurnya masih muda. Yang mereka ini cikal bakal, yaitu Islam akan menjadi berjaya di zamannya. Alhamdulillah. Makanya itu juga sebagai santri-santri Nabi. Karena semuanya ta'allamu fi madrasat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya belajar di madrasahnya Nabi. Belajar bagaimana akhlaknya Nabi, belajar bagaimana sikapnya Nabi, bagaimana tauhidnya, semuanya mereka langsung belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kaum muda, ya, itu mereka punya watak, itu masih bisa tuh menerima atau menolak. Tapi kalau orang tua, lebih cenderung tidak menerima, cenderung untuk menolak. Ya, kalau orang muda masih bisa nih. Ya, oh ini benar nih. Dia masih berpikir, oh ini ada benarnya, ini masuk akal. Kok patung, ya, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa bergerak, apalagi memberikan pengaruh baik atau buruk, kok kita sembah? Nah, itu pikiran orang muda begitu. Kalau orang tua nggak bakal dia mikir begitu. Jawabannya apa coba? Ketika Nabi SAW dakwah kepada mereka, anunkiru ma fa'ala abauna al-awwalun, ya, apakah kami akan mengingkari, ya, apa-apa yang telah dikerjakan oleh nenek moyang kami? Orang tua bahasanya begitu tuh. Udah orang tua kita udah ngelakuin, ya, udah dari ratusan tahun nyembah ini berhala, nggak boleh, kita nggak ada yang mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Terbalik, kalau orang muda pikirannya, makanya orang muda dibilang apa? Pemikirannya kritis, ya, pemikirannya lebih tajam. Makanya alhamdulillah yang memeluk Islam dan menyambut daripada dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
yaitu orang-orang muda. Jadi jangan sepelekan antum-antum ini sekarang lagi belajar, ya, lagi masa-masa belajar. Ya, umurnya belum ada yang sampai 30 tahun. Itu masa-masa usia-usia terbaik untuk belajar. Ya, kita jangan sia-siakan waktu kita, ibadallah. Jangan sia-siakan waktu kita. Berapa banyak ulama yang luar biasa, ya, yang menjadi ulama kaliber di zamannya, ya, semisal Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan seluruh ulama-ulama dan para a'immah lainnya. Itu tidaklah mereka berhasil dan tidaklah mereka meraih akan ilmu-ilmu mereka dan menjadi seorang pakar daripada keilmuan, ya, kecuali mereka sangat menghargai yang namanya waktu, ya, sangat menghargai yang namanya waktu. Makanya alhamdulillah ada tuh sistem pendidikan pesantren, ya, yang mana kita belajarnya nggak pulang pergi ke rumah, tapi kita langsung tinggal di pesantren. Kenapa? Karena biar 100%, ya, nggak setengah-setengah dalam menuntut ilmu, baik menuntut ilmunya, belajarnya, khidmatnya. Maka dari itu sudah di pesantren jangan males-malesan, ya, jangan males-malesan. Waktu itu sangat penting. Ya, Imam Syafi'i bilang, al-waktu kasayfi in lam taqta'hu qata'ak. Ya, in lam taqta'hu qata'ak. Ya, waktu itu seperti pedang. Kalau kau enggak bisa memotongnya atau menguasainya atau memanfaatkannya, maka waktu yang akan memotongmu. Maksudnya apa? Kau akan diuber dengan waktu. Kau akan menjadi orang nanti suatu saat begitu waktumu kau buang sia-sia, nanti begitu datang waktu, kalian tidak bisa melakukan apa saja karena waktu sudah terbuang dengan percuma. Ini aneh bicara, paham nggak? Paham nggak? Insya Allah. Takutnya tadi Kiai bilang bahasanya Madura tiap hari. Mudah-mudahan paham, ya. Jadi manfaatkan waktu. Ulama bilang innama syarafuz zaman a'la min syarafil makan, ay az-zaman asyraf minal makan. Ya, yang namanya waktu, zaman itu lebih mulia daripada makan, tempat. Ya, karena apa? Karena waktu itu, ya, kalian ini satu kali nih, habis itu berlalu, selesai, nggak bakal balik lagi sampai hari kiamat. Ya, yang ada waktu nanti, waktu besok, waktu lusa, dan waktu-waktu yang akan datang. Tapi waktu sekarang nggak bakal balik lagi. Betul. Mustahil balik lagi. Tapi kalau tempat, hari ini kita ke sini, besok masih bisa lagi kemari. Tempatnya masih ada. Ya, jadi Allah menciptakan waktu, ya, itu luar biasa. Bahkan waktu itu, waktu menjadi apa? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di berbagai macam, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dan bersumpah dengan nama waktu. Wal asri, demi waktu asar, demi waktu. Wal duha, wal laili idza saja, demi waktu duha, demi waktu malam, ya, was subhi, demi waktu subuh, ya, apa lagi? Al-haqqah mal-haqqah, demi waktu, demi hari kiamat, demi hari ini, macam-macam. Semua itu menunjukkan kemuliaan dan betapa pentingnya kita menjaga waktu.
Ini mungkin sudah ada yang mondok bertahun-tahun, introspeksi, ya sudah bertahun-tahun, bisanya apa? Oh nahunya, oh sarafnya, oh fikihnya. Biar apa? Biar antum orang mondok, ya belajar, insya Allah ada hasil, ya ada hasilnya. Makanya bisa menjalankan peran apa? Peran santri dalam dakwah dan hisbah. Bagaimana kalau mau menjalankan dakwah, menjalankan hisbah, apalagi jihad, kalau tidak paham tadi yang sudah dijelaskan oleh Kiai Abdul Hakam. Tadi kita sudah singgung masalah dakwah. Kemudian masalah hisbah. Apa itu hisbah? Hisbah itu adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, dasarnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun." Dasar daripada hisbah ayat tersebut, ibadallah. Allah katakan apa? "Wal takum minkum ummah." Hendaklah di antara kalian ada sekelompok umat. Ya, umat yang bagaimana? Allah sifati yang pertama, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan tadi. Dakwah. Ya, umat. Allah memerintahkan Nabi mengajak kaum mukminin, orang-orang muslimin, ya, jangan semuanya dagang, jangan semuanya jadi pebisnis, jangan semuanya jadi disibukkan oleh dunia, tapi hal-hal tersebut menjadi sampingan, nggak apa-apa. Lihat bagaimana berapa banyak para sahabat, ya, mereka fokus utamanya dakwah, menyebarkan Islam, ya, menyebarkan agama Islam. Tapi ada juga mereka, ada yang sibuk bisnis, ada yang menjadi pelajar, ada yang sibuk ini, ada yang sibuk itu, macam-macam. Tapi semuanya fokusnya kepada dakwah, karena menjalankan fitrah kita sebagai kaum mukminin, ya, sebagai orang muslim yang bersyahadat, ya, meyakini Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ya, makanya kita harus paham dengan cara belajar. Itu yang pertama cirinya. Ya, hendaklah di sekeliling kalian, di antara kalian ada orang yang yad'una ilal khair, ada umat yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, dan juga sifat mereka apa? Tidak sampai di dakwah saja, ya, tapi juga amar ma'ruf. Amar ma'ruf beda antara dakwah dengan amar ma'ruf, ya, antara dakwah dengan amar ma'ruf. Saya kasih contoh. Nabi SAW, ya, kita nih kalau mengajak, kita punya anak atau kita punya adik masih kecil, ya, yang belum balik, yang belum mukallaf, ya, kita ajak untuk sholat. Ya, kita sebagai orang tua, biar anak kita, ya, bisa mengikuti kita dakwah dulu. Dakwahnya bagaimana? Kita nggak ajak, tapi kita misalkan sholat nih, sholat, nanti si anak melihat, si anak ini ngelihat, oh abaknya lagi sholat, oh ibunya sedang sholat. Begitu subuh sholat, bangun subuh, begitu zuhur ibunya sholat, anaknya lihat pakai mukena, pakai peci, pakai baju, ya, maghribnya, asarnya, isyaknya, itu yang namanya dakwah. Ya, kita contohi, kita ajak si anak untuk bisa sholat di samping kita. Nah, begini, nanti walaupun habis itu dia main-main, karena anak kecil belum tahu apa-apa. Begitu si anak, ya, misalkan umurnya berapa? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis,
perintahkan anakmu untuk sholat, kerjakan sholat, ya, wahwa ibn sabak sini, tatkala umurnya 7 tahun, wadribhum wahwa ibn ashar sini, dan pukul kalau si anak nolak saat umurnya 10 tahun. Tapi pukulnya di sini bukan ngegebukin ya, hati-hati. Oh, Nabi bilang di hadis suruh pukul, akhirnya dipukul, ditonjok mukanya sampai lebam, sampai benjol. Nggak boleh ya. Pukulnya pun pukul yang mendidik ya. Pukulnya itu ada syarat dan ketentuannya. Nggak boleh di tempat-tempat vital ya, nggak boleh di tempat-tempat yang sensitif ya. Pukul dengan sebatas mendidik, memperingatkan, bukan menyakitkan ya. Itu maksudnya wadribhum ya. Nah, makanya ini suka dipelintir nih sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang musuh-musuh Islam, orang-orang liberal. Lihat tuh, Islam ngajarin kekerasan. Orang nggak mau sholat disuruh pukul, istri nggak mau patuh kepada suami disuruh pukul, padahal bukan begitu maksudnya. Nah, ini nggak belajar atau sengaja dia potong-potong ya, dia manipulasi daripada dalil-dalilnya. Nah, kewajiban kita belajar, kemudian menyampaikan, menjelaskan kepada masyarakat, karena masyarakat semuanya awam, nggak tahu apa-apa ya. Nah, ini begitu kita perintah anak kita umur 10 tahun, apalagi udah di atas, udah belasan tahun nggak mau sholat, bandel, sukanya keluyuran, sukanya jalan-jalan kemana-mana, baru kita amar ma'ruf. Itu namanya amar ma'ruf ya, dengan tegas. Sifatnya tegas. Kalau dakwah sifatnya lembut ya, sifatnya lembut. Jadi ketika kita memerintahkan seseorang untuk sholat, itu sifatnya jangan lembut. Masa memerintah dengan lembut? Yang namanya orang perintah sifatnya apa? Tegas. Ustadz nyuruh sholat, ayo sholat silahkan. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Yang nggak mau sholat boleh. Ada nggak yang begitu? Dikasih pilihan lagi? Nggak ada. Orang yang namanya amar ma'ruf harus dengan sikap tegas. Begitu juga temannya, yaitu nahi munkar. Amar ma'ruf adalah memerintahkan orang agar berbuat baik, agar berbuat yang ma'ruf, yang baik ya, yang merupakan kewajiban bagi dia, seperti sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Begitu juga nahi munkar ya, wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah daripada kemungkaran. Sesuatu yang mungkar ya, maksiatkah itu atau kezolimanlahkah itu, apapun yang namanya munkar harus dicegah. Dan sifat daripada nahi munkar sama dengan sifat amar ma'ruf, yaitu dengan sifat tegas ya, bukan dalam posisi ranah seseorang sedang dakwah, yang mana sifat dakwah adalah lemah lembut ya. Jadi ada dakwah, kemudian ada hisbah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Tadi dasarnya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun ya. Nah, kemudian yang terakhir medan juang Islam adalah jihad ya, adalah jihad. Tentunya jihad berbeda dengan yang namanya dakwah, dengan yang namanya amar ma'ruf, dengan yang namanya nahi munkar. Jihad berbeda. Maksudnya berbeda apa? Takarannya. Dasarnya apa? Ya ayuhan nabi ya jahidil kuffar. Ya, berjihadlah kepada orang-orang kafir. Maksudnya apa? Tentunya konteksnya berbeda. Nah, kalau Allah berbicara jihad,
Kita kalau baca Quran ketemu ayat-ayat jihad nih, nah, itu berbeda konteksnya. Makanya Allah bilang apa? Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Ya Allah bilang apa? Bunuh mereka di mana saja kalian dapati. Maksudnya apa? Bukan dalam bukan. Tapi saat jihad, saat perang pecah, ya, mana perang Badar, Badrul Kubra, ada juga perang Uhud, ada perang Khandaq, ya, perang Hunain, dan masih banyak perang-perang lainnya. Nah, begitu ada ayat-ayat jihad yang kata-katanya waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, ya, haitsu wajadtumuhum, begitu kalian dapati dia, bunuh mereka. Maksudnya ayat ini berlaku saat medan perang, saat perang sedang berkecamuk, ya, bukan saat diam, saat lagi masa damai, ya, nggak boleh. Nah, sebagaimana tadi udah dijelaskan oleh Kiai, tahu-tahu tempat ibadah atau tempat maksiat, ya, di daerah mana? Di daerah Madura, nggak, mudah-mudahan nggak ada di Madura, atau di manalah terjadi bom, ya, tempat hiburan atau tempat tempat ibadah agama lain, ya, orang yang berjihad atau orang yang mengatasnamakan jihad, dia bilang itu saya mau bunuh orang-orang yang di diskotek, itu orang-orang kafir semuanya. Berlaku nggak jihad di situ? Nggak berlaku. Dia pikir yang bakal mati itu Abu Jahal, ya, model-model kayak Abu Lahab, yang nama-namanya barat, padahal yang mati Asep, Udin, orang-orang Indonesia juga yang kerja. Ada yang kerja jadi waitersnya, ada yang jadi kerja macem-macem. Akhirnya bukan jihad tapi jahat. Bukan mati syahid tapi mati sangit. Ya, kalau mau jihad langsung pergi lihat yang betul-betul medan jihad di mana? Di mana? Di Palestina, di Gaza. Jelas-jelas orang kafir secara terang-terangan dia serang kaum muslimin. Ya, dia bunuh, dia bantai. Mau anak kecilnya, mau perempuannya, mau orang tuanya, semuanya. Ini baru berlaku jihad, ibadallah. Ya, jangan di negara-negara damai. Ya, jangan di negara-negara damai, nggak boleh. Ya, jadi haram. Makanya tadi dikatakan justru setan lagi ngajak orang masuk neraka dengan mengatasnamakan jihad. Na'udzubillahi min. Itulah fungsinya orang belajar, orang tahu. Dia menuntut ilmu, dia belajar, makanya dia bisa bedakan. Oh, mana dakwah, oh mana amar ma'ruf nahi munkar, hisbahnya, mana jihadnya. Oh, di sini nih nggak boleh kita dakwah, ya. Oh, nggak boleh kita amar ma'ruf. Oh, kita nggak boleh kita jihad. Harus berdakwah, ya, kepada orang-orang kafir di luar Islam. Karena orang-orang kafir juga berbeda-beda. Ya, ada kafir dhimmi, ada kafir muahad, ada kafir harbi, ada kafir-kafir lainnya. Ya, itu perlakuan kita kepada mereka pun berbeda, ibadallah. Semuanya itu kita tahu dengan apa? Dengan thalabul ilm, dengan ta'allum, dengan belajar. Makanya nggak salah yang bisa menjalankan daripada dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian jihadnya, ya mereka kaum muslimin yang belajar, yang memiliki ilmu. Ya, makanya Nabi SAW, ya, begitu ada panggilan jihad, itu sahabat-sahabat semuanya siap, semua mereka pergi ke rumah-rumahnya untuk mempersiapkan senjatanya. Ya, ada yang sudah dewasa, ada yang masih umurnya masih muda-muda, ya, masih muda semuanya. Ada yang tidak mendapatkan izin dari Nabi SAW, ada yang nggak diizinin orang tuanya.
Kemudian apa? Makanya turun ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Ya, begitu ada panggilan jihad, ya, Allah langsung peringatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hei Nabi, hei Rasulullah, makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Janganlah semua orang mukmin itu semuanya kafah pergi ke medan jihad. Karena orang konsekuensi resiko begitu pergi jihad, ya kalau bukan menang, ya dia mati syahid. Nah, makanya Allah larang, jangan semuanya daripada orang-orang mukmin. Falaula nafara min kulli firqatim minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sadaqallahul azim. Ya, Allah yang sendiri peringatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya, hei Nabi, jangan setiap semua orang beriman, mau dewasanya mau anak mudanya, apalagi anak muda, ya, semuanya pergi gitu ke medan perang, jangan. Sisakan sedikit. Falaula nafara min kulli firqah. Ya, ada beberapa nafar dari setiap firqah, setiap kelompok-kelompok taifah. Di antara mereka ada sekelompok, ya, yang hendak ingin menuntut ilmu, liyatafaqahu fid din, ya, waliyunziru, yang mana tujuannya untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Allah lanjutkan, agar mereka nih yang yatafaqahu fid din itu begitu pulang ke negerinya, begitu pulang ke kaumnya, itu bisa yungzir, memberikan peringatan, ya, bisa mencerdaskan mereka, bisa mengajarkan mereka, bisa menjadi ustadz yang menjadikan rujukan ada apabila ada permasalahan dan sebagainya. La'allahum yahdharun, ya, yang mana semoga mereka dapat peringatan tersebut. Makanya jelas dulu lihat bagaimana, ya, para ulama-ulama kita semua, enggak semuanya mereka di medan jihad. Ya, jihad wajib, ya, hukumnya wajib bagi seorang muslim mukmin mukallaf, ya, yang hur, dia orang merdeka, dia seorang dewasa, ya, laki-laki dan mampu untuk bisa berjihad, wajib. Tapi juga kewajibannya itu adalah tidak menggugurkan yang lainnya. Artinya yang lain juga kewajiban untuk menuntut ilmu. Ya, lihat bagaimana dulu ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, para ulama-ulama Nusantara, ya, di zaman dulu, ya, zaman Belanda, yang mengangkat senjata, yang memerangi Belanda penjajah selama 350 tahun. Ada kiainya bersama santri-santrinya. Paginya mereka belajar, malamnya mereka angkat senjata lawan Belanda. Alhamdulillah, ya, makanya penting, ya, antum sebagai seorang santri, sebagai seorang penuntut ilmu. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah di dalam menuntut ilmu, ikhlaskan niat, ya, ikhlaskan niat. Oh, saya dari awal menuntut ilmu ingin apa? Ingin pergi ke sini, ke Mesir, ingin pergi ke Yaman, ingin menuntut ilmu ke negeri, di luar negeri dan sebagainya, boleh. Tapi penting yang paling adalah ikhlaskan niat, ibadallah. Kita menuntut ilmu hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahimahullah, ya, Imam Ghazali tahu, sahibul Ihya, ulama besar, ya, mengatakan apa? Talabnal ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Imam Ghazali dulu pernah berkata, kami dulu menuntut ilmu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dulu Imam Ghazali itu, ya, Imam Ghazali itu beliau seorang yatim piatu,
Seorang yatim piatu, beliau hanya berdua saja saudara. Beliau memiliki saudara yang bernama Ahmad Al-Ghazali, saudaranya Imam Ghazali. Nah, abahnya begitu sudah mau wafat, ambil seluruh hartanya, ya, semua hartanya diambil, kemudian diberikan kepada seorang sufi. Nah, nanti dititipkan kepada sufi tersebut, saya titipkan ini duit, ya, sama ini anak saya 2 untuk kau urusi. Nah, kemudian meninggal dunia daripada ayahnya Imam Ghazali. Nah, kata si sufi ini apa? Syuf, ente berdua sekarang ana yang urus. Ana orangnya itu sering keluyuran, bukan orang yang punya usaha, punya dagang dan seterusnya. Saya seorang sufi yang berkelana kemana-mana. Nah, kalau kau mau, ini ada sedikit bakal habis, ya. Kalian nanti nggak bisa makan, nggak bisa hidup. Nah, begini aja, kalian pura-pura jadi santri, pura-pura jadi santri. Ya, di sana ada sekolah terkenal namanya An-Nizamiyah. Imam Ghazali disuruh sama sufi tersebut bersama saudaranya untuk pura-pura jadi santri. Nanti kalau jadi santri, ya, selain belajar akan mendapatkan makanan. Jadi mereka bisa melangsungkan hidupnya dengan cara pura-pura jadi santri agar bisa makan. Kan sudah ditanggung oleh pondoknya. Nah, singkat cerita, Imam Ghazali, ya, menuntut ilmu, bahkan menjadi ulama besar. Nah, awalnya niatnya masuk pondoknya begitu, untuk bisa melangsungkan hidupnya. Akhirnya Allah berikan hidayah dan menjadi ulama besar di zamannya. Makanya Imam Ghazali begitu terkenang masa kecilnya, dia katakan talabnal ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu itu dulu bukan karena Allah, tapi buat makan. Karena kalau nggak makan mati, ya, nggak bisa hidup. Fa abal ilmu, tapi ilmu menolak, ya, masuk ke dalam sanubari, masuk ke dalam hati ini, kata Imam Ghazali, kecuali harus dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yuk ikhlaskan hati kita semuanya, ikhlaskan daripada niat-niat kita belajar menuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, bisa berkah. Kita semua menjadi pribadi-pribadi yang agung, pribadi yang mulia, dan bisa bermanfaat dan berguna untuk masyarakat, bangsa, agama, dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadani Allahu iyyakum ila siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر شعبان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر شعبان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.